Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Jadi waktu-waktu sholat itu terbagi kepada 6 waktu. Jadi waktu sholat itu ada 6 bagian, ada 6 waktu. Yang pertama di sini waktu fadilatin, waktu utama. Jadi waktu sholat yang paling utama adalah di awal waktu, disebut dengan waktu fadilatin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang mampu menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga solat-solat mereka. Makna selalu menjaga di sini di dalam tafsir At-Tabari itu artinya yuhafizuna ala awqatiha wa syurutiha wa arkaniha wa adabiha wa sunaniha. Yaitu mereka mampu menjaga sholat 5 waktu, waktu-waktu sholatnya mereka mampu jaga, terutama waktu fadilah. Atau yang paling terendah waktu ikhtiar atau waktu jawaz, tidak sampai kepada waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram sudah keluar waktu haram, terkena dosa, dan mampu menjaga syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Itu makna yuhafizun. Alladzina hum ala salatihim ala salawatihim yuhafizun. Kata salawatihim maknanya sholat 5 waktu. Bentuk jamak ketika membahas tentang sholat di dalam Al-Quran itu al-murad bisalawatil khams. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkecuali syarat utama dari sekian syarat, orang tersebut harus wajib menjaga sholat 5 waktu dan tambahannya sholat-sholat sunnah. Jadi mustahil orang yang tidak pernah sholat kemudian bisa dekat dengan Nabi. Itu hal yang mustahil. Dari mana dikatakan hal ini mustahil?
bahwa seseorang itu tidak akan bisa dinyatakan dekat dengan Nabi terkecuali orang itu adalah orang yang mampu menjaga sholat, karena Nabi sendiri yang menyatakan hal itu. Kita teringat ada sahabat namanya Rabi' ibn Ka'ab al-Aslami. Satu malam dia bersama Nabi. Sengaja dia bermalam di sisi Rasul. Waktu itu tidak ada orang, hanya ada berdua, dirinya dengan Rasul. Mungkin dalam satu safar atau ada satu kepentingan dari Nabi, ya Nabi buat kemah. Nabi seorang diri dalam kemah tersebut. Kemudian di depan Nabi, di luar itu ada satu sahabat namanya Rabi'. Dia ingin mengambil kesempatan bisa dekat dengan Rasul dan ingin mengambil kesempatan mendapatkan doanya Rasul. Ketika Nabi ingin sholat, dia ambil air wudhu. Dia bawa itu baskom, minta izin kepada Nabi untuk memberikan air wudhu tersebut. Kemudian Nabi berwudhu. Nabi berwudu. Setelah itu Nabi bahagia dengan apa yang dia lakukan. Tidak ada orang waktu itu, hanya ada berdua. Nabi katakan, kau mau minta apa? Minta apa? Ia mengatakan, as'alu murafaqataka fil jannah. As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta kau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemani dirimu di dalam surga. Au gaira dzalik. Kata Nabi, ada yang lain yang kau mau minta? Subhanallah, ditawarkan oleh Rasul. Dia mengatakan, tidak ada yang lain. Huwa dzat. Yang itu saja ya Rasul saya mau. Karena memang hakikat semua kebahagiaan dan kenikmatan terbesar bisa bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dihargakan nikmat itu. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kau mau menemani diriku di surga, saya minta tolong juga. Tolong bantu saya dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Selain Nabi berdoa juga untuk sahabat tersebut, namanya Rabi' ibn Ka'ab al-Aslami. Nabi doakan juga mustajab. Tapi Nabi mengajarkan satu pendidikan juga, bahwa kamu juga kalau mau dekat dengan saya di surga, kamu harus banyak sujud kepada Allah. Itu satu jalan yang membuat dirimu bisa dekat denganku, kata Rasul Muhammad SAW. Itu bahasa implisitnya seperti itu. Kemudian ulama menjelaskan apa makna sujud. Makna sujud di sini Imam Nawawi mengatakan al-muradu bis-sujud as-sujud fi shalah. Yang dimaksud sujud di dalam hadis tersebut as-sujud fi shalah, yaitu sujud di dalam sholat. Maknanya apa? Perbanyaklah sholat, engkau akan dekat denganku. Jadi gak mungkin seorang bisa dekat dengan Nabi sedangkan hidup di dunia dia mengabaikan perkara sholat 5 waktu. Dan seseorang bisa dekat dengan Nabi, salah satu jalannya adalah apa? Sholat. Salah satu jalan. Masih banyak jalan yang lain, tapi satu paket semua, gak bisa dipisah-pisah. Ada seorang munsyid, ini kisah nyata. Saya secara pribadi waktu di Jakarta juga sering mengikuti majelisnya. Seorang ustadz, Allah yarham, beberapa hari lalu sudah meninggal di Jakarta. Ini dari sejak muda munsyid, baca maulid, ya, ada acara ini baca maulid Simtud Duror, baca maulid Burda, ya, baca maulid Ad-Diba, syair-syair pujian kepada Nabi. Semua itu dari muda sampai menjelang wafatnya.
tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari, baik di rumahnya maupun di majlis-majlis, kesibukannya sehari-hari hanya membacakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maulid Burdah maksudnya Al-Burdah Imam Busiri. Terkena diagnosa dokter mengatakan terkena penyakit kanker otak. Ma'adzallah. Semua memorinya hilang, saking parahnya. Istrinya tidak dikenali, gurunya tidak dikenali, anak-anaknya tidak dikenali, semua hafalannya hilang. Tapi yang dia lafadzkan adalah apa? Menyebut salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah sejak dari kecil yang dia ucapkan hanya nama Nabi Muhammad, salawat. Nah itu kenapa? Kebiasaannya sehari-hari. Wa akrim al-arwaha minna biliqa khairil anami. Wa akrim al-arwaha minna biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh-ruh kami. Ruh-ruhnya kita kotor, ruh-ruhnya kita bawa dosa, ruh-ruhnya kita bawa aib. Tapi kita punya doa, ya Allah muliakan ruhnya kami ini bisa berjumpa dengan sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad SAW. Ya, mencuci lewat apa? Mencuci ruh yang kotor lewat sholat. Mencuci ruh yang kotor lewat salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Dapat istighfarnya malaikat. Orang salawat dapat istighfarnya malaikat. Istighfarnya malaikat menghapus dosa-dosa. Ruh kita menjadi bersih. Artinya apa? Ketika orang ini rajin menyebut nama Rasul, rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ramai maupun sendiri, maka secara tidak langsung dia sedang membersihkan ruhnya agar suci dan bersih, sehingga layak dan pantas ruhnya itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wa akrim ala arwaha minna biliqa'i khairil anami. Nah, waktu fadilah ini Nabi katakan sebagai salah satu amalan yang paling Allah cinta, sholat pada waktunya, paling dicintai. Ada hadis riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul, ayyu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cinta? Ayyu amalin ahabbu ilallah. Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, amalan yang paling Allah cinta salat pada waktunya. Sudah masuk waktu salat dengan simbol azan, itu kan sudah masuk waktu sholat. Itulah waktu fadilah. Setelah itu ada sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dilaksanakan sholat wajib tersebut. Itu namanya waktu fadilatin, waktu fadilah. Nabi katakan amalan yang paling Allah cinta yang pertama sholat pada waktunya. Tsumma ai, kemudian apa ya Rasul setelah sholat pada waktunya? Amalan yang paling Allah cinta, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai, kemudian apa ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka ketika waktu fadilah sudah muncul, sudah tiba waktunya, Nabi katakan jangan tunda-tunda lagi. Kalau memang tidak ada halangan, tidak ada uzur, segera laksanakan di waktu fadilah. Salasun la tuakhirha, ada 3 perkara jangan kalian tunda, kata Nabi. As-salatu idza atat,
ketika tiba waktu sholat. Wal janazatu idza hadarat, ketika jenazah sudah hadir, segerakan untuk dikebumikan. Wal ayyimu idza wajadta laha kufuan, atau wanita, seorang gadis yang sudah mendapatkan lelaki yang pantas untuknya, jangan ditunda lagi, segera untuk dinikahkan. Ini hadis dalam kitab Syifa'us Saqim karya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini riwayatnya hasan, hadis yang bagus. Dalam usul fikih dan al-qawaid al-fiqhiyah, kita harus cermat memahami larangan dan perintah. Kata Nabi di sini 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Jangan ditunda, pakai lanahi. Lanahi, jangan ditunda. Kalau dispesifikasi sifat larangan ini, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Kalau haram, konsekuensinya kena dosa. Alladzi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Melakukan mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Atau makruh, alladzi yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Dia tinggalkan dapat pahala, makruh. Dia kerjakan tidak mendapatkan dosa. Salat tadi, apabila salat telah tiba, Nabi nyatakan jangan menunda. Kata jangan di sini, kalau nahi kan 2, larangan sifatnya haram dan makruh. Yang haram kalau waktunya sudah mepet sekali. Sholat zuhur sudah mau keluar waktunya ke sholat asar, mungkin tadi ketiduran, bangun sudah dekat waktu asar, maka hadis ini hukumnya apa? Haram dia tunda. Kenapa? Kalau keluar waktu hukumnya haram. Tapi kalau waktunya masih luas, maka larangannya sifatnya apa? Tergantung. Kalau sudah mendekati waktu haram, makruh. Kalau masih luas, waktu jawaz, boleh. Itu. Makanya dilihat dari sudut pandang larangan. Nah, itu waktu fadilah. Waktu fadilah adalah seseorang sholat pada waktunya, maka dia memperoleh keutamaan awal waktu. Wa yakunu dzalika, dan dia akan bisa mengerjakan sebab-sebab sholat. Jadi sebelum sholat itu ada sebab-sebabnya, seperti menjawab panggilan azan, bersuci, menutup aurat, ya, dan wantizari al-jama'ati wa nahwihi, menunggu waktu sholat berjamaah, atau menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain, itu bagus. Namanya ar-ribat, ikatan kebaikan. Min dukhulil waqti tsumma al-mubadarati bis shalah. Nah, sebab-sebab sholat itu dia mampu kerjakan ketika masuk waktu sholat, kemudian dia ketika tiba sholat bisa langsung mengerjakan sholat. Al-mubadarati bis shalah. Nah, asbab sholat tadi azan, menjawab azan. Nah, orang lagi baca Al-Quran, tahu-tahu azan, maka bagaimana sikap kita? Cari tempat berhenti yang tepat Al-Quran. Kita berhenti dulu baca Al-Quran untuk kita menjawab panggilan azan. Kata Imam Nawawi, karena sunnah menjawab panggilan azan itu waktun muayyanan, dia punya waktu tertentu saja ketika azan itu terdengar. Maka tutup dulu, hentikan dulu bacaan Al-Quran untuk menjawab panggilan azan. Setelah itu sudah selesai, baru lanjutkan. Bisa. Begitu juga ketika mendengar suara azan, disunnahkan kita menjawab. Ya, kita menjawab panggilan azan. Itu termasuk asbabus shalah. Wa tahara, bersuci. Wa satril aurah, menutup aurat. Wa intizari al-jamaah, dan menanti solat berjamaah.
wa nahwihi, dan yang semisalnya. Tuh. Ada satu amalan, ini niat i'tikaf dari awal masuk tadi. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita habis sholat seperti saat ini, habis maghrib, kita menanti sampai isya dengan syarat tadi niat i'tikaf. Kalau tadi belum sempat niat i'tikaf, niat sekarang juga bisa. Nah, selama posisi kita duduk semacam ini, dihitung kita sedang melakukan amal soleh atau sholat sepanjang kita duduk i'tikaf dalam masjid sambil menanti waktu isya. Dapat 2 kebaikan. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya duduk tok sambil menanti. Itu Nabi tidak jelaskan dia duduk sambil baca Al-Quran, enggak. Nabi tidak jelaskan dia duduk sambil sholat, tidak. Nabi katakan dia di dalam masjid habis sholat, kemudian dia menanti waktu sholat satu ke waktu sholat, tanpa melakukan apapun, hanya duduk. Itu sudah diampuni dosa, diangkat derajat. Nah, bagaimana kiranya kalau kita menantinya, kita isi dengan kebaikan lebih daripada itu. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hadis sahih riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah. Mau aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan Allah menghapus dosa-dosa kalian dan Allah angkat derajat kalian. Qalu bala. Nah, sahabat mengatakan iya. Bala sama na'am sama. Bala artinya iya, na'am juga artinya iya. Cuma bedanya dalam struktur bahasa, kalau diawali dengan kalimat atau lafaz yang ada kata tidak negatif, ala tadi, maukah, tidakkah? Nah, maka menggunakan kalimat jawab dengan kata iya harus pakai bala, jangan pakai na'am. Ya. Kalau ada yang negatif di awal, ada kata tidak, maka iyanya menggunakan lafaz bala. Kata Nabi, dia menghapus dosa, mengangkat derajat. Amalan ini sederhana. Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa amalan tersebut? Nabi katakan, yang pertama isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu di saat sulit. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, intizarus sholati ba'da sholah, menanti waktu sholat satu ke waktu sholat yang lain. Gak ada penjelasan sambil membaca Al-Quran, sambil sholat sunnah, sambil majlis taklim, gak ada. Artinya apa? Hanya sekedar duduk dalam masjid menanti waktu sholat yang berikutnya, dia sudah dapat fadilah ini. Diangkat derajat, dosanya dia diampuni. Sekarang coba kita berpikir, kita bukan sekedar menanti, tapi mengisi waktu itu dengan kebaikan. Maka ada bonus yang besar yang Allah berikan, yang tidak bisa diterangkan di dalam hadis itu. Kenapa Nabi tidak terangkan? Terlalu besar, pahalanya terlalu besar, gak bisa dirinci, besar dan banyak. Itu berkata Syekh Muhammad Al-Ahdal, ya, ulama Zabid. Beliau menerangkan seperti itu. Kemudian waktu ikhtiar, ada waktu namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu ikhtar as-sari'u an tusalla as-salatu fi hadzal waqti in lam tusalli fi waqtil fadilati. Waktu ikhtiar itu adalah seseorang syari'u, dia memulai untuk sholat di waktu yang tidak di waktu fadilah. Jadi waktu fadilah lewat, mungkin ada kesibukan, ada halangan, akhirnya gak bisa sholat tepat waktu. Tapi waktunya setelah itu dia sholat, itu juga tidak masalah. Namanya apa? Waktu ikhtiar, dia di bawah waktu fadilah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu zawaj, waktu jawaz, ay yajuzu an tuakhkhara as-salatu ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahatin.
namanya waktu yang dibolehkan, waktu sholat yang dibolehkan, yaitu boleh ditunda sholat tersebut pada waktu fadilah, maka dia menjadi karaha biduni karaha, yaitu makruh di bawah makruh, karahatu tanzih. Jadi waktu ikhtiar, waktu fadilah yang pertama, kemudian waktu ikhtiar, di bawah waktu ikhtiar namanya waktu jawaz. Mungkin kalau kita pakai hitungan, kalau zuhur jam 1 misalnya ya, jam 1 tepat itu zuhur, itu waktu fadilah kalau dikerjakan. Setelah azan, kemudian ada sholat sunnah, kemudian iqamah, kemudian sholat, waktu fadilah. Nah, waktu ikhtiar di bawah itu sedikit, mungkin 1:30. Waktu jawaz jam 2, 2:30 itu. Sedangkan waktu asar jam 4. Nah, kalau sudah 3:30, sedangkan waktu asar jam 4, waktu karaha. Asarnya jam 4, kita belum sholat zuhur. Jam 4 pas, kita sholatnya zuhur tuh jam 4:54 menit. Jam 3:54 menit. Jam 3:54 menit. Nah, ini sudah mendekati namanya waktu hurmah, waktu haram. Apalagi kalau dihitung tidak sempat dia sholat takbiratul ihram, tahu-tahu azan, itu disepakati waktu haram. Hitungannya takbiratul ihram. Pas mau takbir sholat zuhur nih, Allahu Akbar, tahu-tahu azan asar, waktu haram, dan dia harus tidak lanjutkan sholat itu. Dia niatnya sholat tepat waktu adaan. Ketika takbir azan asar, sholatnya gak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena niatnya tadi sholat tepat waktu. Kalau bahasa niat yang kita lafaz adaan. Adaan itu melaksanakan sholat pada waktunya. Kan niatnya itu pasti. Tahu-tahu azan asar, sholatnya dibubar, sholat kembali, qodoan. Niatnya qodo. Kenapa qodo? Karena sholat zuhurnya sudah tidak di waktunya, sudah keluar dari waktunya. Yang berikut waktu hurmah, waktu haram tadi. Ay yahrumat takhiru sholati ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqt tadi. Waktu haram adalah mengakhirkan sholat sampai keluar di waktunya, dan sesungguhnya dia akan melakukan sebagian waktu sholat itu di waktunya dan sebagian di luar waktunya. Itu juga sudah masuk waktu haram. Misalnya dia sholat tadi 1 rakaat belum tuntas duhur, tahu-tahu azan, sudah sebagian dapat waktu duhur, tapi sisanya dapat waktu asar. Kena dosa dia, karena dia sengaja menunda-nunda. Ini bicaranya sengaja ya, bicaranya sengaja. Kalau tidak sengaja itu nanti bab a'zarus sholah ya. Tidak sengaja dimaafkan. Sengaja atau malas atau teledor, kena dia. Teledor juga, nanti dah, masih panjang, nanti. Tahu-tahu sudah keluar. Kalau uzur sholat ketiduran misalnya, kelupaan, atau sejenisnya, pingsan, ya, sakit yang memberatkan sehingga dia sangat sulit untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, maka ini disebut a'zarus sholah. Saya teringat satu firman surat Al-Ma'un itu, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini tafsirannya banyak nih. Pertama, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kata wail di sini beberapa tafsiran. Yang pertama, nama neraka. Ada neraka namanya neraka wail. Neraka wail. Celakalah bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Mereka berada di dalam neraka wail. Bisa tafsirkan seperti itu. Karena para mufassirun juga menafsirkan seperti itu juga sebagian. Atau kata wail di situ artinya
celaka, kesialan atau kecelakaan. Makanya kalau di dalam terjemahan, rata-rata terjemahan bahasa Indonesia itu mengartikan celakalah. Tapi dalam tafsiran, kata wail itu memiliki banyak sekali arti, di antaranya nama neraka. Celakalah orang-orang yang sholat. Dalam ilmu qiraah, kita gak boleh berhenti dalam bacaan itu. Artinya menghentikan bacaan Al-Quran. Sadaqallahul azim. Sedangkan kita baru baca fawailul lil musallin, sadaqallahul azim, langsung kita pergi. Itu dikatakan haram kalau tahu dia punya hukum. Kenapa? Karena ada isyarat huruf lam. Kalau kita perhatikan, lam kecil itu kan artinya adamul waqfi, gak boleh berhenti di situ. Artinya menghentikan bacaan Al-Quran tidak boleh di situ, karena artinya belum sempurna. Masa fawailun lil musallin, sadaqallahul azim, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat kok celaka? Berarti belum sempurna. Padahal setelahnya itu, kalau kita membaca I'rabul Quran karya Syekh Darwish, beliau punya kitab mengi'rabkan Al-Quran. Jadi Al-Quran di-i'rab satu persatu. Beliau jelaskan itu. Ada namanya isim mausul. Fawailul lil musallin alladzina, ada alladzina. Isim mausul itu gak bisa dipisah dengan yang disifati. Dia menjadi sifat isim mausul dengan jumlah mausulah itu, setelahnya itu jumlah mausul. Jadi satu paket menjadi sifat. Sedangkan yang disifati itu adalah orang yang sholat. Nah, bagaimana sifatnya ini yang Allah kabarkan kita hilangkan, sehingga memiliki arti orang yang sholat itu celaka. Wah, kalau orang yang sholat celaka, akan tidak mau sholat. Yang tidak sholat gak celaka berarti. Ternyata maksudnya bukan seperti itu. Yang celaka siapa di situ? Orang-orang yang sholat. Ada namanya mafhum maklub, ya, pemahaman yang kebalikan, ya. Maksudnya orang yang sudah sholat sekalipun masih ada ancaman celaka. Ini kan sudah sholat ya, bukan dia meninggalkan sholat ini. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini lanjutannya, mereka yang lalai ketika melaksanakan sholat mereka. Coba perhatikan, Allah bilang celaka orang yang sudah mengerjakan sholat, sekalipun dia lalai tapi sholatnya sudah dikerjakan, itu dinyatakan celaka. Lantas bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Nah, sekarang penafsiran sahun itu apa? Yang lalai. Saya dapati beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan sholatnya pamer karena punya hubungan dengan lanjutan ayat. Lanjutan ayat kan yura'un. Nah, mereka kalau sholat pamer, ingin dilihat, ingin mencari sanjungan manusia. Nah, ini sholat yang celaka nih, yang pertama. Yang kedua, dia sholat tapi perilakunya masih jahat. Makanya setelah itu menyebutkan tentang anjuran berbuat baik, memberikan makanan, membantu orang. Jadi sholat sekedar hanya gerakan saja, hanya kebiasaan, tapi tidak berefek kepada perubahan karakter yang baik. Dan itu berlangsung cukup panjang, makanya menggunakan fi'il mudhari di situ. Terus menerus gak ada perubahan, berarti hanya sekedar gerakan. Itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga, dia sholat tanpa niat. Allahu Akbar, gak ada niat sholat. Yang diajarkan oleh ulama, niat sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya. Nah, yang keempat ini, mereka nyatakan menunda-nunda waktu sholat sampai keluar ke waktu yang lain. Takhirus sholati an waktiha, menunda-nunda waktu sholat hingga keluar dari waktunya. Itu yang disebut celakalah mereka orang-orang yang sholat dengan sengaja, ya, amdan. Kemudian yang kelima ada namanya waktu uzrin, waktu uzur. Waktu uzur yajuz an tusalla as-salatu fi hadzal waqti lil uzri ka uzri safar wal marad. Nah, waktu uzur ini dia punya waktu kelewat, bisa dia jamak takhir.
dia jamak. Kita kalau jamak takhir atau jamak takdim, sholat yang kita kerjakan itu misalnya jamak takhir, duhur kita tidak kerjakan, kita kerjakan di asar. Asar nanti gabung dengan duhur. Nah, perjalanan itu kan sholat duhur kita tidak kerjakan. Sudah keluar waktu. Yang kita kerjakan waktu asar. Itu namanya waktu uzur. Tidak dosa. Karena Allah yang berikan dispensasi itu. Fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Ya, dalam tafsir dikatakan, tafsir Baydawi, fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Idza darabtum fil ard. Kalau kalian sedang bepergian, tidak mengapa bagi kalian mengqasar salat dan menjamak. Ziyadah fi tafsir Al-Baydawi. Itu keluar waktu tidak, itu uzur. Waktu uzur. Padahal hakikatnya dohor kita nggak kerjakan pada waktunya. Yang kita kerjakan waktu asar. Tapi waktu uzur dimaafkan. Tuh. Dan memang ulama mengatakan kalau perjalanan safar kemudian sholat sempurna pahalanya lebih besar ketika kita mengqasar. Ada salah satu gol ulama, dan ini biasa dijadikan rujukan bahwa ketika safar perjalanan yang jauh yang sudah dibolehkan untuk kita menjamak dan mengqasar sholat, kita sholat dengan mengqasar pahalanya lebih besar dibanding sholat sempurna. Karena kenapa? Kita menghargai kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Rukhsah. Kita hargai itu, dapat pahala lebih. Kemudian yang disebut uzur sini hanya dua, safar dan sakit. Selebihnya tidak ada uzur. Orang sakit yang memang tidak bisa dia sudah diizinkan dia bertayamum, sakit yang parah, maka dibolehkan dia menjamak. Tapi ulama melarang mengqasar kalau sakit, hanya bisa jamak. Dan sholatnya tidak perlu diulang lagi kalau dia sehat, tidak perlu diulang karena dia lagi uzur sakit. Mau dia sholat 2 bulan, 3 bulan, selama dia sholatnya itu dalam keadaan sakit dan dia menjamakkan bahkan dengan tayamum sekalipun, sholatnya tidak perlu diulang kembali ketika dia sehat karena dia dalam keadaan uzur sakit. Gitu. Ada waktu yang tidak disebutkan. Ini guru kami tambahkan, namanya waktu tawakkuin. Ada waktu tawakkuin, waktu antisipasi. Kalau ini waktu uzur. Waktu uzur ini pembahasannya luas. Kita kalau melihat di zaman kita, ini kan banyak hal-hal baru yang terjadi, yang tidak pernah ada di zaman Nabi ya. Nabi itu pernah sholat sekali itu menjamak sholat dalam keadaan Nabi sehat, tidak safar, tidak dalam keadaan perang, dan tidak hujan. Ini kan bagian sebab-sebab jamak. Tapi Nabi sekali pernah melakukan itu. Bahkan dalam riwayat Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam dari Ibni Abbas mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asr wal maghribi wal isya bil Madinah min gairi khaufin wala matarin. Nabi pernah menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di kota Madinah, berarti sedang mukim, tidak safar, dalam keadaan aman, bukan peperangan, dan tidak ada turun hujan. Berarti ini sholat sengaja Nabi lakukan keluar dari sebab-sebab dibolehkan menjamak sholat. Satu kali tok. Apa yang Nabi lakukan ini ternyata jadi apa? Jadi hukum. Ya, Said Ahmad Al-Gumari menulis kitab Izalatul Khatar Amman Jama'a Baina Sholatain fil Hadar, membahas tentang ada kalanya orang dalam keadaan terdesak, darurat sekali,
Sehingga dia sholat untuk bisa tepat waktu dengan waktunya itu sulit. Sedangkan dia dalam keadaan tidak safar, tidak sakit, tidak hujan besar. Kalau hujan itu di Jazirah Arab, zaman dulu lagi, yang berbecek ya. Tapi dia jamak. Alhamdulillah Nabi lakukan sekali, jadi satu hukum yang bisa digunakan saat ini. Misal dokter mau operasi, operasinya memakan waktu sampai berjam-jam. Mulai jam 12 sudah mulai operasi, iya kan? Dan sudah ada jadwal bahwa operasinya itu 1:30, selesainya jam 6 atau jam 7. Berarti sudah maghrib ya. Maka hadis ini bisa digunakan. Dia nanti dohor, dia jamak duhur dan asar. Dia harus di ruang operasi, tidak bisa keluar. Operasi sampai maghrib, baru dia keluar. Tadi sholat sah. Dalam keadaan apa? Sudah darurat sekali. Orang yang menikah, perempuan berdandan, itu jadi bahsul masail di beberapa pesantren. Mereka jamak boleh, karena peristiwa itu hanya umumnya sekali seumur hidup terjadi. Kalau dia wudu rusak lagi make up dari awal lagi. Sedangkan make up itu kadang dari subuh berjam-jam. Atau ada yang punya profesi, saya ada nonton tuh, dikirim video di satu negara, anak umur 3 tahun masuk ke pipanya 15 meter di dalam. Itu yang menyelamatkan itu hingga berapa puluhan jam. Kalau lama bisa mati ini orang. Nah, kondisi begini dia jamak boleh, karena lagi menyelamatkan nyawa orang. Ini bukan fatwa karang-karangan, tidak. Ulama membahas itu, seperti tadi Syekh Abdullah bin Baih, kemudian Said Ahmad bin Siddiq Al-Gummari membahas hal demikian. Cuma Imam Nawawi memberikan catatan, ini gak boleh menjadi kebiasaan. Ada orang yang penyakit main jamak-jamak aja, setiap hari jamak, ada uzur sedikit jamak. Ini yang diharamkan. Sholat 5 waktu pada waktunya itu tetap sesuatu yang paten. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta.